اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاني الدين. رب ختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Da'auna nashkurullah alladzi haraka qulubana wa haraka uqulana hatta namnahal quwata lil qiyam bihadzal hadas. Let us thank the Almighty who has stand our heart, move our mind so that we were given the power to perform this event. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita
sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya. Dan semoga salam dan kesejahteraan dilimpahkan kepada pemimpin terbesar umat manusia sedunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang diwujudkan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kita kepada apapun yang dinikmati di dunia ini, yang berupa harta, kekuasaan, dan kenikmatan yang lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di dunia ini manusia yang mendambakan suatu situasi dan kondisi yang hanya diucapkan atau disimbolkan kepada tiga kata: sukses, bahagia, dan mulia. Semua manusia yang ada di dunia ini pasti menambahkan hidupnya sukses, bahagia, dan mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua. Kalau kita ingin sukses, maka merujuk surat An-Nazm surat ke-53 ayat 39. Kalau kita ingin bahagia, maka kita merujuk pada surat Ar-Ra'd ayat 28 dan 29. Kalau kita ingin mulia, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada surat Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat adalah surat yang ke-49. Pada hari ini kita mencoba untuk membahas tentang bagaimana supaya kita bisa sukses dan apa itu sukses. Setiap diri manusia itu berhak sukses, dan ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dirinya, orang yang bertahta atau orang yang hina, orang yang kaya atau orang yang miskin, orang yang sehat ataupun orang yang sakit, semuanya diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang sukses, dan menjadi orang yang mulia. Bagaimana cara supaya kita bisa sukses? Yang pertama adalah harus bermimpi, harus punya keinginan, nyatakan keinginannya. Kemudian setelah punya keinginan yang jelas, melalui profesi apa, melalui pekerjaan apa, maka dia harus bertindak. Ya. Setelah bertindak, maka dia harus sabar, harus syukur, harus sholat, harus sedekah, harus tawakal.
insya Allah kesuksesan akan kita miliki sebagai manusia. Lalu kita bertanya, apa yang dimaksud dengan sukses? Sukses adalah saya kaya, saya cerdas, saya mulia. Saya sehat, saya kaya, saya cerdas, saya mulia. 4 hal: sehat, kaya, cerdas, mulia. Lalu bagaimana tuntutan Islam dalam membahas hal-hal yang tadi? Yang pertama, umat Islam mempunyai impian yang intinya adalah mendapatkan Rahman Rahim, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan Rahman Rahim dan rahmat itu, seseorang bahagia di dunia maupun di akhirat. Mimpi pertama umat Islam sebagaimana dituangkan di dalam surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Kita bermimpi selalu dibimbing ke jalan yang benar. Kemudian yang kedua, mimpi seorang muslim adalah sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sidang Jumat yang berbahagia, mimpi umat Islam, mimpi seorang muslim yang ketiga adalah dituangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sidang Jumat yang berbahagia, lalu apa yang dimaksud dengan tindakan? Kemudian mimpi yang ketiga tadi itu, keempat, mimpi seorang muslim adalah wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beruntung. Jadi mimpi seorang muslim yang pertama senantiasa dibimbing ke jalan yang lurus, yang kedua beruntung, yang ketiga mendapatkan ampunan, sholawat dan rahmat, dan yang ketiga dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im. Sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya apa yang ditindakan seorang muslim adalah merujuk pada surat Al-Asr ayat 1 dan 3. Wal asri innal insana lafi husrin ilal ladzina amanu wa amilis solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Seorang muslim hanya mempergunakan waktunya untuk keimanan, amal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan penuh dengan kesabaran. Lalu yang kedua, perubahan diri seorang muslim akan terjadi apabila kita merujuk kepada surat Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum
hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sidang Jumat yang berbahagia, perubahan pada diri kita akan terjadi harus dimulai dengan gagasan. Gagasan atau keinginan nyatakan sesuatu, saya ingin selalu sholat tahajud di dalam setiap malamnya. Gagasan menjadi tindakan, lakukan tahajud setiap malam, dan kita memberikan hukuman terhadap diri kita ketika kita melanggar apa yang sudah menjadi keinginan kita. Dan kita memberikan penghargaan kepada diri kita ketika tahajud itu dilaksanakan. Gagasan menjadi tindakan, tindakan yang terus-menerus dilakukan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus dilakukan dalam waktu yang lama akan menjadi karakter. Karakter itulah yang akan merubah nasib kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sidang Jumat yang berbahagia, langkah selanjutnya sebagai muslim ketika kesuksesan ingin diraihnya adalah penuh dengan kesabaran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Lalu kita bertanya, apa itu sabar? Sabar di dalam Al-Quran didefinisikan allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah orang yang meyakini bahwa dirinya menimpa apapun di dalam dirinya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sesuatu menimpa diri kita, sesuatu yang tidak diinginkan, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bisa merubah orang yang sakit menjadi sehat, bisa merubah orang yang miskin menjadi kaya, bisa orang yang hina menjadi orang yang bertahta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Dr. Sapi Antonio menjelaskan bahwa ciri orang yang sabar ada 5. Yang pertama, orang yang sabar itu adalah orang yang teguh, kokoh dalam pendirian. Yang kedua, orang yang sabar adalah orang yang tekun, tidak mudah bosan, senantiasa memperbaiki ilmunya, memperbaiki pekerjaannya. Kemudian ciri yang ketiga, orang sabar adalah takbah, berlapang dada ketika sesuatu yang tidak menyenangkan menghinggapi dirinya. Yang keempat, orang sabar adalah orang yang memahami untuk memperoleh sesuatu itu ada tahapannya. Dan yang terakhir, orang yang sabar adalah orang yang tegar. Tegar itu adalah tidak mudah menyerah. Jatuh bangun kembali, jatuh bangun kembali, up and down. Seorang presiden berkata, jangan Anda hitung berapa kali Anda gagal, tapi hitunglah berapa kali Anda bangkit dari kegagalan. Itulah ciri orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqimis shalah.